Kisah Dewi Rara Santang disabda menjadi ibunda Raja-Raja Nusantara. Dewi Rara Santang lahir pada sekitar tahun 1427 Masehi. Beliau merupakan anak kedua dari Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja, Raja Kerajaan Pajajaran, dari istrinya yaitu Ratu Subang Larang. Dari kecil beliau sudah memeluk agama Islam, mengikuti agama ibundanya, meskipun pada waktu itu ayah dan saudara-saudara tirinya Surya Wisesa masih memeluk agama Buddha. Masa kanak-kanak Dewi Rara Santang dihabiskan di Istana Galuh Kawali. Akan tetapi, setelah ayahnya diangkat menjadi raja seluruh tanah Sunda, beliau kemudian hijrah ke Istana Baru Kerajaan Pajajaran di Pakuan. Istana baru tersebut dikenal dalam sejarah dengan nama Istana Sang Bima Narayan. Seperti kabar yang beredar, pada masa kelahiran Dewi Rara Santang, Sang Prabu Siliwangi bersabda yang disertai gemuruh guntur dan badai. Dalam sabdanya, Prabu Siliwangi mengatakan, "Kelak putri keduaku ini akan menjadi ibunda dari berbagai raja-raja besar di Nusantara. Dengan itu aku beri nama dia Rara Santang." Setelah kewafatan ibundanya, Dewi Rara Santang memilih keluar istana bersama kakak kandungnya yaitu Pangeran Walangsungsang. Selama dalam pengembaraan, Pangeran Walangsungsang mengganti namanya sebagai Cakrabuana untuk menutupi identitasnya dalam mengembara dari tempat satu ke tempat lainnya guna belajar agama Islam. Pada sekitar tahun 1443, Dewi Rara Santang kemudian menjalankan ibadah haji bersama kakaknya ke Tanah Suci. Mereka berdua berguru di Bukit Amparan Jati kepada Syekh Nur Jati selama 3 tahun dan mendirikan perdukuan. Saat berhaji, Rara Santang dinikahi oleh penguasa Mesir dan Palestina, yaitu bernama Sultan Mahmud atau Sultan Hud. Setelah menikah, beliau diubah namanya menjadi Sarifah Mudaim, sedangkan Raden Walangsungsang diganti namanya menjadi Haji Abdullah Iman. Kisah perkawinan Sang Dewi Rara Santang tersebut tertulis dalam naskah Mertasinga. Dikisahkan bahwa di negeri Bani Israel, istri Sultan Hud meninggal dunia. Tidak lama kemudian Sultan pun mengirim utusan ke seluruh pelosok negeri untuk mencari penggantinya, mencari seorang putri yang setara dengan yang telah tiada. Karena kesungguhannya, utusan itu melakukan pencarian, dan akhirnya mereka berjumpa dengan kakak beradik yang tengah menunaikan haji dari negeri Pajajaran, yaitu Pangeran Cakrabuana dan adiknya Dewi Rara Santang, yang konon kecantikannya mirip bahkan melebihi mendiang istri Sultan Hud yang telah tiada. Utusan itu kemudian menanyakan tentang asal-usul dari keduanya dan apa hubungan di antara keduanya. Setelah Pangeran Cakrabuana memberikan jawaban bahwa mereka berdua merupakan kakak beradik, maka gembiralah sang utusan tersebut, sehingga kemudian sang utusan membawa keduanya kepada tuannya untuk dipertemukan dengan Sultan Hud. Sang Sultan kemudian memohon agar Cakrabuana mengizinkan adiknya untuk dinikahi. Namun demikian, Cakrabuana menyerahkan sepenuhnya kepada adiknya. Singkat cerita, Rara Santang pun kemudian bersedia dinikahi oleh Sultan Hud dengan syarat-syarat khusus, dan Sultan Hud kemudian menyanggupi syarat-syarat yang diajukan oleh Dewi Rara Santang. Wallahu a'lam bishawab.